Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di atas kabut abu-abu, Klein mengeluarkan kartu Black Emperor yang telah ia gabungkan dengan tubuh rohnya, lalu seketika kembali ke wujud aslinya. Ini namanya ganti perlengkapan sekali klik. Ia mengejek dirinya sendiri, sambil mengingat apa yang baru saja terjadi. Ia hampir bisa memastikan bahwa raksasa yang mengenakan mahkota runcing itu adalah Raja Lima Lautan, Nas Solomon. Perahu layar sepanjang 100 meter yang mampu berlayar menembus dunia roh adalah kapal hantu bernama Black Emperor yang dibangun oleh Kekaisaran Solomon kuno. Aku selalu mengira kapal hantu sekedar berarti bisa berlayar sendiri dan tak akan tenggelam, sehingga lebih mirip makhluk aneh. Tak pernah terfikirkan bahwa kapal hantu terkuat mampu membuat dirinya tak berwujud dan berkeliaran di dunia roh. Bukankah itu hampir setara demigod? Seperti yang diharapkan dari Black Emperor paling terkenal di Lima Lautan. Ya, aku tak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ia mengorbankan seorang traveler selama proses pembuatannya. Untuk salah satu harta legendaris paling terkenal, Kekaisaran Spectre yang membawa warisan terakhir Kekaisaran Trunsos. Mungkinkah kapal itu juga dilengkapi kemampuan ini, sehingga mustahil ditemukan? Pikiran Klein perlahan mengembara, tanpa segera menyadari alasan mengapa ia tiba-tiba bertemu dengan Raja Lima Lautan Nas. Ini sebenarnya sangat jelas. Hukum ketertarikan karakteristik Beyonder. Meskipun kartu Black Emperor tidak mengandung karakteristik Beyonder apapun, Rosel telah menambahkan atau mengukir sesuatu pada kartu itu saat membuatnya. Hal itu memungkinkan pemegangnya, setelah naik menjadi Beyonder urutan tinggi, menggunakan kartu blasfemi, untuk secara samar merasakan bahan-bahan Beyonder yang mereka butuhkan. Tak diragukan lagi, sensasi semacam ini bersifat timbal balik. Ketika yang satu merasakan yang lain, pihak seberang secara alami juga akan merasakannya. Adapun sang pemegang, ia akan tampak mendekati takdir tertentu sebelum melangkah menyeberang menjadi demigod. Hal ini sudah sangat disadari Klein. Ia bahkan mencurigai bahwa keberadaan kabut abu-abu telah mempertemukan Beyonder tertentu atau peristiwa supranatural tertentu dengannya. Berjalan-jalan di dunia roh sambil membawa kartu Black Emperor memang membuat situasi semacam ini lebih mudah terjadi. Ini karena dunia nyata harus mematuhi banyak aturan. Bahkan takdir yang terbentuk dari pengundian pun harus mengikuti logika, berkembang sedikit demi sedikit. Tak masuk akal bagiku menggunakan kartu Black Emperor di Backland, lalu Raja Lima Lautan, Nas, langsung muncul di hadapanku dengan kapal hantu. Bahkan jika ia merasakan daya tarik itu, ia tetap harus melalui proses melacak keberadaanku, lalu menempuh perjalanan melalui dunia roh, menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk tiba. Jika ia tak merasakannya, ia hanya akan secara alami berpikir untuk berlayar menuju Laut Sonia dan mendekati perbatasan Kerajaan Loen. Dalam keadaan seperti itu, mungkin butuh berbulan-bulan sebelum kami bertemu secara kebetulan. Namun di dunia roh, semuanya sederhana. Tak ada konsep jarak atau arah di sana. Lokasi dan jarak sepenuhnya kacau. Mungkin Raja Lima Lautan, Nas, hanya berniat berjalan-jalan di dunia roh, tetapi begitu ia masuk, ia justru melihatku lewat. Ini tak perlu mematuhi batasan atau pembatasan geografis apapun. Pikir Klein sambil mengetuk sudut meja berbintik-bintik itu. Selain itu, ia yakin bahwa alasan dirinya terlempar tak terkendali ke arah Black Emperor dan Raja Lima Lautan Nas, bukanlah karena hukum ketertarikan karakteristik Beyonder. Dampak hukum itu hanya tercermin dalam takdir, persepsi, dan hasrat, tidak sampai berlebihan. Jika tidak, tak akan ada Beyonder urutan tinggi, semuanya akan terseret tanpa daya oleh keunikan jalur masing-masing. Klein bisa merasakan bahwa ada sejenis kekuatan Beyonder yang memelintir dan memperkuat niatnya untuk maju, sehingga ia tak mampu berhenti. Analisisnya sangat sederhana. Bahkan jika saat itu aku melempar kartu Black Emperor, aku tetap tak akan bisa menghentikannya. Ini seorang lawyer. Kekuatan Beyonder dari jalur Black Emperor. Klein bersandar di kursinya,
dan memutuskan untuk tidak menggunakan kartu Black Emperor untuk sementara waktu. Ini berarti ia tak dapat berkeliaran di dunia roh untuk mencari seorang utusan. Jika ia tak membawa kartu Black Emperor dan menggunakan tubuh utamanya dengan Sigurd Scepter, ia akan muncul di dunia roh yang dipenuhi segala macam wahyu dan informasi. Ia pasti akan meninggalkan banyak petunjuk dan bisa diramal kapan saja. Dalam hal anti ramalan dan anti nubuat, peluit tembaga Azik tak bisa dibandingkan dengan kartu Black Emperor. Kalau aku benar-benar melakukan itu, mungkin aku akan bertemu 10 orang yang tahu bahwa aku mendapatkan Sigurd Scepter hanya dengan membeli bir di bar. Tentu saja, itu diambil oleh Klein Moretti. Jadi apa hubungannya denganku? German Sparrow? Klein menggelengkan kepala sambil mengejek diri sendiri dan memutuskan untuk menggunakan metode ritual agar seorang utusan merespons. Ia bisa mencari yang lebih cocok nanti. Setelah menutupi kartu Black Emperor, sosoknya menghilang dari ruang misterius di atas kabut abu-abu. Pagi hari, Bayam. Alger bersiap menaiki kereta keluar kota dan memutar menuju pelabuhan pribadi di balik tebing. Di sanalah Blue Avenger miliknya berlabuh dan menunggu untuk berlayar. Sebagai kapten bajak laut yang menyamar, ia tak bisa berlabuh secara terang-terangan di pelabuhan utama kota kedermawanan. Itu akan menjadi bukti kuat bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan pihak berwenang. Hal yang sama berlaku bagi bajak laut lain yang harus mempertimbangkan tempat berlabuh sebelum datang ke Bayam untuk menjual jarahan atau bersenang-senang. Mereka biasanya menuju pelabuhan kecil di perairan sekitar atau pelabuhan pribadi yang dikuasai pihak berlatar belakang kuat atau oleh kelompok perlawanan. Akhirnya, tak ada lagi misi. Aku bisa kembali ke laut. Aku perlu lebih dulu mendapatkan sebuah benda mistis yang dapat meningkatkan kekuatanku dan sekaligus membereskan perhitungan. Setelah itu, aku akan menuju pulau primitif dan memburu Blue Shadow Falcon agar bisa naik ke urutan 6 secepat mungkin. Saat Alger hendak melangkah menuju kereta sewaan, ia tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Mantan pedagang bajak laut, Ralph, turun dari kereta dengan wajah kemerahan dan menatap kantor gubernur jenderal yang tak jauh dari situ. Ia tampak sangat bersemangat. Ada apa dengannya? Setelah sejenak kebingungan, Alger berinisiatif mendekat dan menyapanya. Dari sudut pandangnya, Ralph, dalam arti tertentu, juga merupakan salah satu rekan seperjuangannya. Mereka semua adalah bawahan Tuan Full. Hanya saja, yang satu adalah anggota inti, sementara yang lain tetap berada di pinggiran. Alger dengan tenang memastikan identitas dan posisi masing-masing. Apa yang terjadi sampai sebahagia itu? Tanya Alger setelah mengobrol singkat tentang cuaca. Ralph tertawa terbahak dan menyipitkan mata, berkata, "Kalau aku bilang aku menerima berkat Tuhan, apa kau akan percaya?" "Aku percaya," jawab Alger dalam hati tanpa ragu. Menahan rasa penasarannya, ia bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Ralph hendak menjawab ketika matanya tiba-tiba berbinar. Ia menoleh ke sekeliling, dan setelah memastikan tak ada orang lain, ia berkata dengan suara dalam, "Bukankah kau bilang kau juga percaya kepada Tuhan?" Demi mendekatinya, Alger pernah berbohong dengan mengatakan bahwa imannya tertuju pada Dewa Laut, Kalvetua. Bagaimanapun, ini hal yang umum di kalangan bajak laut dan takkan menimbulkan kecurigaan. Di laut, cuaca biasanya jauh lebih menakutkan daripada musuh manapun, sehingga sebagian besar bajak laut, petualang, awak kapal, dan pelaut menaruh hormat besar pada dewa yang menguasai bidang serupa, dan percaya pada mereka sampai batas tertentu. Tentu, kali ini, jawaban Alger lebih tegas dari sebelumnya. Itu karena ia tahu bahwa dewa laut yang dipercaya pihak lain adalah perwujudan dari Tuan Full. Ralph mengangguk puas, tersenyum, lalu berbisik, "Aku menerima wahyu kemarin. Tuhan mengutusku untuk membantu anak-anak dombanya yang muda. Aku berniat mendirikan dana amal untuk tujuan ini. Ini adalah kehendak Tuhan. Sebagai orang berimannya, kurasa kau akan dengan senang hati memberikan sedikit bantuan." Ia mengulurkan tangan kanannya dan menunggu sumbangan. Ekspresi Alger menegang, dan sejenak ia tak yakin bagaimana harus menanggapi. Meskipun kekayaannya saat ini bernilai 3.245 pound,
ia sedang bersiap membeli sebuah benda mistis, sehingga kondisi keuangannya agak ketat. Tentu saja, ia masih bisa menyumbang cukup banyak jika ia berhemat. Jika Dewa Laut masih Kalvetua, Alger yang mengaku sebagai penganutnya tak akan ragu mencari alasan. Namun sekarang, ia harus sungguh-sungguh mempertimbangkan motif yang lebih dalam dari Tuan Ful. Menyadari reaksi Alger, mata Ralph berkilat licik sebelum ia berkata, "Kami ingin membantu anak-anak yang menderita diskriminasi yang tak perlu karena garis darah mereka. Mereka menjalani hidup yang sulit dan hampir tak melihat harapan. Ada penduduk asli berdarah murni, juga berdarah campuran." Alger terdiam beberapa detik, lalu ia mengeluarkan segenggam uang tunai. "Ini 100 pound. Ralph menerimanya dan berkata sambil tersenyum, "Kebaikanmu pasti akan dibalas. Tuhan akan melindungimu." Pintu miring menutupi pintu masuk gudang. Klein menyiapkan ritual pemanggilan makhluk dunia roh, dikelilingi aroma halusinatif dari herbal dan minyak esensial. Ia khawatir akan terjadi kecelakaan jika melakukannya di penginapan. Meski mungkin tak berbahaya baginya, hal itu bisa melukai penghuni lain. Karena itu, ia kembali ke gudang terbengkalai, tempat ia pernah mempersembahkan korban bagi Kalvetua. Adapun Danitz, dengan hadiah buronannya yang naik menjadi 5.500 pound, ia sangat proaktif meminta untuk tetap tinggal di suite dan memantau radio transceiver. Prosedurnya adalah menyalakan lilin yang melambangkan diriku, lalu menggunakan mantra yang telah diverifikasi untuk memanggil makhluk dunia roh yang sesuai sebagai utusan. Deskripsi 3 baris dari Dali Simon dan berbagai mantra yang diberikan Tuan Azik terlintas di benak Klein. Saat memanggil makhluk dunia roh, kalimat pertama harus berisi deskripsi seperti yang berkeliaran di yang tak berdasar dan yang mengembara di alam atas. Hanya dengan begitu, ia bisa menunjuk dunia roh secara akurat. Akhiran kalimat akan dengan jelas menunjukkan bahwa yang dipanggil adalah tubuh roh dan merupakan makhluk yang memiliki tubuh jasmani. Baris kedua dan ketiga adalah deskripsi akurat tentang makhluk tersebut, tetapi karena keterbatasan format, seseorang tak bisa menggunakan terlalu banyak kata untuk menunjuk satu makhluk. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi atau meramal apa yang akhirnya akan dipanggil oleh sang ritual. Dalam situasi seperti ini, menggunakan mantra yang sebelumnya pernah dipakai orang lain menyiratkan resiko yang jauh lebih rendah. Lalu, setelah menandatangani kontrak, deskripsi pada kalimat ketiga, utusan yang menjadi milik siapa atau pendamping kontrak dari siapa, bisa ditambahkan, memungkinkan deskripsi 3 baris itu secara akurat memanggil utusan yang sesuai. Ya, utusanku harus bisa berlari sangat cepat. Kalau tidak, ia mungkin akan dibunuh oleh makhluk jahat di dunia roh, mengakibatkan hilangnya surat-surat penting. Pikiran Klein berpacu, dan ia menyusun rencana yang jelas. Ia melangkah mundur dan berkata dalam Hermes kuno, "Aku memanggil atas namaku, roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, makhluk yang kecepatannya melampaui imajinasi." Terdengar suara angin, membuat nyala lilin berubah hijau gelap, dan lingkungan sekitar menjadi dingin serta menyeramkan. Klein melihat sosok buram melesat keluar, terlalu cepat hingga ia tak sempat melihat apapun. Setelah itu, ia tak dapat menemukan makhluk itu lagi. Itu terlalu cepat. Mungkinkah ia sudah mengitari planet ini beberapa kali? Atau mungkin masih di sini, hanya saja kecepatannya terlalu tinggi, sampai penglihatanku tak mampu mengikutinya. Sudut mulut Klein berkedut. Ia memutuskan untuk menunggu beberapa detik, ingin melihat apakah makhluk yang kecepatannya melampaui imajinasi itu akan muncul lagi. Ia tidak khawatir makhluk dunia roh yang dipanggilnya akan mencelakai orang tak bersalah, karena salah satu deskripsinya adalah makhluk yang ramah. Lagi pula, selama ia menghentikan pemanggilan secara paksa dan mengakhiri ritual, makhluk itu akan langsung dikirim kembali ke dunia roh, tak peduli kemanapun makhluk yang kecepatannya melampaui imajinasi itu pergi. Beberapa detik kemudian, setelah tak melihat respons apapun dari penantiannya, Klein menarik napas dan berkata dalam bahasa Hermes kuno,
Aku mengakhiri pemanggilan ini atas namaku. Udara dingin di sekitarnya langsung menghilang. Angin dingin yang berputar pun mereda, dan nyala lilin kembali ke warna normalnya. Klein melangkah maju dan memadamkan lilin, berniat merevisi kalimat terakhir lalu mencoba lagi. Adapun dua frasa, roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, ia sama sekali tak berniat mengubahnya. Kalimat pertama ditujukan pada dunia roh, dan hanya bisa diganti dengan sinonim, jadi tak masalah diubah atau tidak. Kalimat kedua adalah prasyarat agar klien menjamin keselamatannya sendiri. Kalau tidak, ini akan menjadi kisah horor, bukan kisah lucu. Aku tak perlu menggunakan kata melampaui imajinasi sebagai kata sifat, tapi yang lain mungkin tak memenuhi kebutuhanku. Mungkin aku bisa mengubah alur pikiranku. Seorang utusan tak harus berlari secepat itu. Kecepatan normal saja sudah cukup. Ada cara lain untuk memastikan keselamatan. Aku hanya perlu membuat makhluk jahat mengabaikannya dan tak memperdulikannya. Aku akan mencoba dengan makhluk dunia roh yang mudah diabaikan. Setelah 2 atau 3 menit merenung, Klein kembali mengadakan ritual. Setelah persiapan selesai, ia melafalkan mantra baru. Aku memanggil atas namaku. Roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, keberadaan yang mudah diabaikan. Bagian dalam gudang menjadi sunyi secara tidak wajar. Tak ada angin, dan dinding spiritualitas pun tak terasa dingin. Bahkan warna nyala lilin pun tidak berubah. Klein menunggu sambil mengamati, berharap mendapatkan utusan yang baik. Sekitar 10 detik kemudian, ia menghela napas dan menoleh ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Deskripsi ini tidak berpengaruh kali ini. Ia tak menunggu lebih lama, dan mengikuti prosedur untuk mengakhiri pemanggilan serta memadamkan lilin. Yang membuatnya bingung, nyala lilin justru bergoyang beberapa kali di akhir. Apa aku melewatkan sesuatu? Klein mengerutkan kening, lalu mengendurkannya, melemparkan masalah itu ke belakang pikirannya. Ia kembali mempertimbangkan bagaimana memodifikasi deskripsi dan terus menargetkan kalimat ketiga. Aku akan beralih ke alur berpikir yang lain. Jika utusan itu sangat pandai bertahan dalam perkelahian dan memiliki daya hidup tinggi, itu juga tidak masalah. Bagaimanapun juga, utusan yang bisa mengantarkan surat ke target adalah utusan yang baik. Klein merenung sejenak, lalu mengadakan ritual pemanggilan untuk ketiga kalinya. Di tengah aroma herbal dan minyak esensial, serta di bawah cahaya lilin yang redup, bayangan di wajahnya bergerak-gerak seiring mulutnya membuka dan menutup. Aku memanggil atas namaku. Roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, makhluk luar biasa, dengan daya hidup yang sangat tinggi. Nyala lilin berkobar dan memanjang, menerangi bagian dalam altar dengan cahaya merah terang. Dalam penglihatan spiritual Klein, tulang-tulang putih mengebor keluar dari tanah, saling bertumpuk hingga membentuk sesuatu yang tampak seperti brankas. Akhirnya aku memanggil sesuatu yang bisa kulihat. Dan lagi, ini makhluk dengan daya hidup yang sangat tinggi. Kelihatannya benar-benar seperti brankas. Sekali lihat saja sudah jelas kalau ia sangat tahan dipukuli. Klein menghela napas lega dan berkata dalam bahasa Hermes kuno, "Apakah kau bersedia menjadi utusanku?" Makhluk rangka yang menyerupai brankas itu segera menunjukkan kesediaannya. Lalu ia menggerakkan tulang-tulang di bawahnya dan merayap menuju Klein. Sangat pelan, amat sangat pelan. Butuh 10 detik untuk merayap sejauh 1 cm. Ini terlalu lambat. Senyum Klein membeku di wajahnya. Meskipun utusan menyelesaikan tugasnya dengan bepergian melalui dunia roh, itu bukan berarti mereka tak membutuhkan kecepatan. Di dalam dunia roh, jarak dan orientasi bersifat kacau. Hal terpenting adalah menemukan dan mengunci suatu lokasi. Selama koordinat yang akurat, jelas, dan langsung diberikan, seperti ritual pemanggilan barusan, atau ritual sederhana yang melibatkan meniup peluit, maka dimanapun utusan itu berada di dunia roh, ia akan langsung muncul di altar. Namun, ketika lokasi tidak begitu langsung, dan hanya memiliki hubungan kontrak atau titik jangkar sebelumnya, utusan perlu menghabiskan waktu untuk membedakan lokasi,
menjelajahi dunia roh, dan mencari target. Ini membutuhkan kecepatan tertentu. Kalau dipakai mengantar surat, mungkin penerimanya bahkan sudah mati sebelum suratnya tiba. Klein berpikir tak berdaya, sambil menatap makhluk rangka yang merayap perlahan. Ia memunculkan kembali senyum di wajahnya. Setelah mempertimbangkannya dengan seksama, kurasa sebaiknya aku tidak merepotkanmu. Terima kasih atas kesediaanmu. Makhluk yang terbuat dari tulang putih ilusi itu berhenti. Dibandingkan sebelumnya, tampak seolah-olah ia sama sekali belum bergerak. Klein segera membatalkan pemanggilan dan mengusap dahinya. Ia sedikit tertekan dan memutuskan untuk menyerah pada keputusasaan. Ia memilih menggunakan metode yang lebih sederhana untuk mencari utusan, yaitu perekrutan terbuka, seleksi wawancara. Setelah menarik napas dalam-dalam, Klein menenangkan pikirannya dan memulai ritual dengan sungguh-sungguh. Menatap nyala lilin yang menyala tenang, ia melangkah mundur dan berkata, Aku memanggil atas namaku. Roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, keberadaan unik yang bersedia menjadi utusanku. Angin berhembus kencang di dalam dinding spiritualitas, dan setengah topi silinder Klein hampir terhempas dari kepalanya. Nyala lilin bergetar dan mengembang hingga sebesar kepala manusia. Warnanya begitu pucat, seolah telah kehilangan suhu tubuh. Sebuah kepala tembus pandang perlahan muncul, seakan baru saja menembus selaput tipis. Rambutnya berwarna pirang muda dan halus. Matanya merah darah, memancarkan aura yang mengesankan. Terlihat agak familiar. Klein bergumam dalam hati. Kepala itu sepenuhnya menampakkan diri, tetapi yang mengikutinya bukanlah leher, melainkan sebuah tangan ilusi yang memegang ujung rambut kepala tersebut. Di belakang telapak tangan itu terdapat pola-pola rumit, sementara warna mansetnya gelap. Makhluk dunia roh yang dipanggil itu muncul dengan kecepatan yang semakin cepat, hingga akhirnya berdiri utuh di hadapan Klein. Ia memang orang yang familiar, wanita tanpa kepala yang pernah Klein temui berdiri di puncak sebuah kastil, saat ia menuju reruntuhan Kalvetua di dasar laut. Ia tidak lagi sebesar kastil seperti sebelumnya. Kini, ia adalah wanita tinggi yang normal. Tentu saja, lehernya masih terpotong, dan di tangannya ada 4 kepala yang identik. Apakah kau memanggilku? Wanita tanpa kepala itu berdiri tenang mengenakan gaun hitam rumit. Keempat kepalanya yang terkulai berbicara bergantian dalam bahasa Feysak kuno. Dia bisa berkomunikasi langsung dengan kata-kata. Tingkat makhluk dunia roh ini tidak rendah. Aku ingat kau punya sebuah kastil. Kau sudah jadi pemilik properti, jadi kenapa malah melamar pekerjaan sebagai utusan? Klein menghela napas penuh perasaan sambil menyindir. Lalu ia menunduk menatap lilin di belakang wanita tanpa kepala itu, dan kecewa mendapati tak ada roh lain yang muncul. Awalnya, ia membayangkan banyak makhluk dunia roh akan berbondong-bondong ingin menjadi utusannya, sampai harus mengantre untuk diwawancarai. Pada akhirnya, hanya satu yang merespons. Sepertinya, ini masalah pada ritual pemanggilan itu sendiri. Ini ritual yang relatif sederhana dan dasar, jadi mustahil memanggil banyak target sekaligus. Klein menatap wanita tanpa kepala itu, dan mengangguk dengan serius. Ya, tanpa menunggu pihak lain berbicara, ia menambahkan pertanyaan lain. Bisakah kau menjelajahi dunia roh dengan kecepatan yang cukup tinggi? Seberapa baik daya hidupmu? Kepala-kepala yang diangkat wanita tanpa kepala itu menjawab, bisa, tidak, buruk. Sambil berbicara, ia melayang naik lalu turun dengan cepat, memperlihatkan kecepatannya. Syukurlah. Klein memutuskan untuk berhenti melakukan percobaan, yang berujung pada hasil yang tak diketahui. Ia bertanya dengan serius, apakah kau bersedia menandatangani kontrak dan menjadi utusanku? Gaun wanita tanpa kepala itu berkibar ringan, dan keempat kepalanya yang berambut pirang serta bermata merah mengangguk bersamaan. Ya, setiap 1 koin emas. 1 koin emas untuk setiap surat yang dikirim? Tuan Azik tidak pernah menyebutkan bahwa makhluk dunia roh punya hobi seperti ini. Benar, beliau menyebutkan
bahwa saat menandatangani kontrak, bujukan dan komunikasi adalah faktor kunci. Apakah ini bentuk bujukan dan komunikasi? Klien terkejut dan hampir membatalkan pemanggilan itu seketika. Tunggu sebentar, mungkin aku tidak harus menjadi pihak yang membayarnya. Siapapun yang memanggil utusan, dialah yang membayar. Mungkin kalau komunikasi kami membaik, akan ada opsi bayar di tempat tujuan. Setelah berpikir sejenak, klien menyetujui permintaan pihak lain. Baik, mari kita tanda tangani kontraknya. Ia mengambil pena tinta merah tua berbentuk bulat dan perkamen kulit kambing coklat kekuningan yang telah ia siapkan sebelumnya, lalu dengan cepat menuliskan kontrak dalam bahasa yang dapat menggerakkan kekuatan alam, bahasa Hermes kuno. Format dan ketentuannya dijelaskan secara rinci dalam surat Aziq. Isinya ringkas dan langsung ke pokok, mencakup klausul seperti utusan tidak boleh membaca surat, tidak boleh membuang surat, dan tidak boleh membahayakan nyawa pihak yang mengontrak. Tentu saja, jika isi surat berkaitan dengan sang utusan, maka utusan harus diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, klien menambahkan klausul mengenai pengiriman 1 koin emas untuk setiap surat, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut bisa ditanggung oleh pihak pengontrak atau penerima surat. Untuk memastikan efektivitas kontrak, bagian terakhir menggunakan nama kehormatan dewa yang menguasai domain ini. Ini adalah kontrak undead, yang biasanya menggunakan nama kehormatan Death, tetapi Death telah lama musnah, tanpa respons dari dia. Oleh karena itu, Aziq menyebutkan bahwa kontrak tersebut bisa diganti dengan deskripsi seseorang yang berkedudukan tinggi di domain undead, atau dunia bawah itu sendiri, meskipun kekuatan pengikatnya tidak sekuat sebelumnya. Tanpa ragu, klien memilih dunia bawah, yang memiliki hubungan dekat dengan sosok besar itu. Rumah dari segala kematian, neraka yang tersembunyi jauh di dalam dunia roh, saksi atas pembusukan segala makhluk hidup, satu-satunya yang menjadi milik kerajaan Death. Setelah menuliskan keempat kalimat ini, perkamen kulit kambing coklat kekuningan itu mulai terbakar oleh api hijau, menerangi sekeliling yang suram. Setelah teks selesai, klien mengeluarkan peluit tembaga milik Aziq, meletakkannya di atas perkamen, dan menuliskan nama yang ia gunakan saat ini. Germain Sparrow. Ini tidak harus nama asli, karena auranya akan masuk ke dalam kontrak. Nama itu hanya digunakan untuk pemanggilan. Artinya, menggunakan utusan yang menjadi milik Germain Sparrow bisa berhasil, tetapi makhluk terkontrak milik klien Moretti tidak. Ketika klien selesai menandatangani, perkamen itu melayang naik sambil membawa peluit tembaga Aziq dan pena tinta merah tua. Lalu terbang menuju wanita tanpa kepala itu. Wanita tanpa kepala itu mengangkat kepala berambut pirang dan bermata merah, membiarkannya menggigit pena, lalu menuliskan namanya, Reinette Tineker. Api hijau dengan cepat berkumpul, melilit peluit tembaga Aziq dan perkamen kulit kambing itu. Beberapa detik kemudian, perkamen itu berubah menjadi abu, dan peluit tembaga jatuh ke telapak tangan klien. Wanita tanpa kepala, Reinette, berkedip serempak dengan mata keempat kepalanya, dan tubuhnya dengan cepat memudar, menyatu ke dalam nyala lilin pucat. Setelah kontrak dibuat, klien tidak lagi perlu membatalkan pemanggilan secara ritual. Ia bisa melakukannya hanya dengan kehendaknya sendiri. Akhirnya aku punya utusan. Roh yang berkeliaran di yang tak berdasar, makhluk ramah yang dapat ditundukkan, utusan yang menjadi milik Germain Sparrow. Kalau ada kesempatan, aku akan menyuruh seorang artisan membuat sesuatu seperti peluit tembaga ini, supaya aku tidak perlu memanggil utusanku lewat ritual setiap saat. Klien membereskan kekacauan itu dengan suasana hati yang cukup baik. Dalam beberapa hari berikutnya, Bayam perlahan kembali normal, tetapi Danitz masih belum menerima telegram apapun dari kru bajak laut Admiral of Blood. Pada Minggu pagi, saat membolak-balik koran, ia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata pada klien, "Ada pertemuan Beyonder malam ini. Mau ikut?"